Perkenalkan, nama saya Yuli Indah Johara dengan NPM 2201040026. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi pendidikan multikultural dan bagian-bagiannya, seperti bagaimana konsep pendidikan multikultural itu, apa saja tantangan dan peluang dalam komunikasi pendidikan multikultural, bagaimana membangun toleransi dan empati melalui komunikasi pendidikan, serta apa peran komunikasi dalam pembelajaran multikultural. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan komunikasi pendidikan multikultural itu? Nah, komunikasi multikultural dalam pendidikan itu adalah interaksi yang terjadi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda dalam konteks pendidikan. Komunikasi multikultural dalam pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang budaya yang mereka miliki. Setelah mengetahui apa itu komunikasi pendidikan multikultural, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang bagaimana konsep pendidikan multikultural. Konsep pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan keberagaman budaya, etnis, dan ras dalam proses pembelajaran. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa budaya memiliki peran besar dalam menentukan arah kerjasama maupun konflik antar manusia. Konsep pendidikan multikultural memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu membangun kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, mengurangi prasangka dan diskriminasi, mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya yang efektif, dan yang terakhir mencegah tindakan diskriminasi di masa yang akan datang. Konsep pendidikan multikultural ini juga memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yang pertama yaitu ada nilai kesetaraan, yang kedua nilai toleransi, yang ketiga nilai demokrasi, dan yang keempat nilai pluralisme. Dalam konsep pendidikan multikultural ini, setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi. Misalnya, seorang guru harus memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan yang sama pada semua peserta didiknya di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam komunikasi pendidikan multikultural. Dalam komunikasi pendidikan multikultural ini, tentu ada beberapa tantangan dan juga peluang yang mungkin terjadi dalam proses penerapannya. Beberapa tantangan yang mungkin terjadi dalam komunikasi pendidikan multikultural ini diantaranya, tantangan yang pertama yaitu munculnya prasangka dan stereotip yang tertanam pada diri siswa, sehingga dapat menjadi penghalang dalam komunikasi yang efektif antar sesama. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang budaya dan bahasa yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan juga konflik. Yang ketiga, diskriminasi dan kesenjangan sosial, yang dapat menghambat akses pendidikan dan peluang bagi kelompok minoritas. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran dari guru dan siswa tentang pentingnya pendidikan multikultural sehingga dapat menghambat penerapannya pada lingkungan sekolah. Setelah kita mengetahui beberapa tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentu ada juga peluang yang bisa kita lihat dalam komunikasi pendidikan multikultural ini. Beberapa peluang itu diantaranya, yang pertama, pendidikan multikultural ini dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkaya perspektif dan pengalaman belajar siswa. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural ini juga dapat memperkuat identitas nasional dengan menghargai dan merayakan keberagaman budaya yang ada. Selanjutnya, pada pembahasan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana sih membangun toleransi dan empati melalui komunikasi pendidikan itu. Membangun toleransi dan empati melalui komunikasi pendidikan, artinya para siswa diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta dapat menghargai setiap perbedaan dan mendorong rasa saling pengertian antar sesamanya.
Strategi atau cara dalam membangun toleransi melalui komunikasi pendidikan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mendorong dialog dan pertukaran budaya antara siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menggunakan proyek-proyek yang melibatkan siswa dalam mempelajari dan menghargai budaya yang berbeda. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, memanfaatkan media dan teknologi untuk memperkenalkan siswa pada berbagai budaya yang ada di sekitarnya. Setelah mengetahui bagaimana cara membangun toleransi melalui komunikasi pendidikan, kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun empati melalui komunikasi pendidikan itu sendiri. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam membangun empati melalui komunikasi pendidikan, yaitu dengan membagikan cerita dan narasi tentang pengalaman hidup orang-orang dari budaya yang berbeda, melakukan role playing untuk membantu siswa memahami perspektif orang lain, mendorong siswa untuk merefleksikan sikap dan perilaku mereka terhadap orang lain, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti komunikasi asertif, mendengarkan aktif, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang apa sih peran komunikasi dalam pembelajaran multikultural itu. Dalam pembelajaran multikultural, komunikasi memegang peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan untuk memahami dan menghargai perbedaan. Selain itu, komunikasi juga berperan untuk membantu membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru dan siswa, serta di antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan membantu memecahkan konflik serta membangun solusi bersama. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi singkat dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.